Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alapsi Walilhaq, NRP 50262611010 dari kelompok MPTI tim B2. Di sini saya akan menjelaskan MEA 02, melanjutkan teman saya. Di sini saya menjelaskan manajemen praktis MEA 02 dari MEA 02.05 sampai dengan MEA 02.08. Yang pertama di sini ada MEA 02.05 atau Ensure the Assurance Provider Independent and Qualified. Yang berdefinisi memastikan bahwa entitas yang melakukan asuransi independen dari fungsi kelompok atau organisasi dalam ruang lingkupnya. Entitas yang melakukan asuransi harus menunjukkan sikap dan penampilan yang sesuai kompetensi dalam keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan asuransi dan kepatuhan terhadap kode etik dan standar profesional. Aktivitas yang dilakukan di sini ada menetapkan kepatuhan terhadap kode etik dan standar yang berlaku dan standar jaminan Yang kedua adalah menetapkan independensi penyediaan asuransi. Yang ketiga adalah menetapkan kompetensi dan kualifikasi penyelenggaraan asuransi. Yang kedua di sini ada MEA 02.06 yaitu Plan Assurance Initiative, yaitu merencanakan inisiatif jaminan berdasarkan tujuan perusahaan dan prioritas strategis, resiko bawaan, kendala sumber daya, dan pengetahuan yang cukup tentang perusahaan. Aktivitas yang dilakukan di sini ada menentukan pengguna yang dituju dari keluaran inisiatif asuransi dan objek tinjauan. Yang kedua adalah lakukan penilaian risiko tingkat tinggi dan atau penilaian kemampuan proses untuk mendiagnosis risiko yang mengidentifikasi proses TI yang penting. Yang ketiga adalah memilih, menyesuaikan, dan mencapai kesepakatan dengan tujuan pengendalian untuk proses kritis yang akan menjadi dasar penilaian pengendalian. Ya, ada yang ketujuh di sini ada MEA 02.07 yaitu Scope Assurance Initiative, yaitu tetapkan dan setujui dengan manajemen tentang ruang lingkup inisiatif asuransi berdasarkan tujuan asuransi. Aktivitas yang dilakukan di sini ada tentukan ruang lingkup aktual dengan mengidentifikasi tujuan perusahaan dan TI untuk lingkungan yang ditinjau. Yang kedua ada tentukan rencana keterlibatan dan persyaratan sumber daya. Yang ketiga ada tetapkan praktik untuk mengumpulkan dan mengevaluasi informasi dari proses yang sedang ditinjau untuk mengidentifikasi kontrol yang akan divalidasi dan temuan saat ini untuk mengevaluasi risiko. Yang keempat ada tetapkan praktik untuk memvalidasi desain dan hasil pengendalian dan tentukan apakah tingkat efektivitas mendukung risiko yang dapat diterima. Yang kelima adalah jika efektivitas pengendalian tidak dapat diterima, tentukan praktik untuk mengidentifikasi risiko residual. Yang terakhir di sini ada MEA 02.08 yaitu Execute Assurance Initiative, yaitu jalankan inisiatif jaminan yang direncanakan, laporkan temuannya yang teridentifikasi, memberikan pendapat jaminan positif jika sesuai, dan rekomendasi untuk perbaikan yang berkaitan dengan kinerja operasional yang teridentifikasi, kepatuhan eksternal, dan risiko residual sistem pengendalian internal. Aktivitas yang dilakukan di sini ada 8. Yang pertama ada memperbaiki pemahaman tentang subjek jaminan TI. Yang kedua ada perbaiki cakupan tujuan pengendalian utama untuk subjek jaminan TI. Yang ketiga ada uji efektivitas desain pengendalian tujuan pengendalian utama. Yang keempat ada sebagai alternatif, ujilah hasil dari tujuan pengendalian utama. Yang kelima ada mendokumentasikan dampak kelemahan pengendalian. Yang keenam ada berkomunikasi dengan manajemen selama pelaksanaan inisiatif sehingga ada pemahaman yang jelas tentang pekerjaan yang dilakukan dan kesepakatan dan penerimaan temuan dan rekomendasi awal. Yang ketujuh adalah mengawasi kegiatan jaminan dan memastikan pekerjaan yang dilakukan selesai. Yang terakhir di sini ada memberikan laporan kepada manajemen yang mendukung hasil inisiatif dan memungkinkan fokus yang jelas pada isu-isu kunci dan tindakan penting. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.